أشهد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته وتحلى بشفاته يا بحت اللي فتله ماشي يشفع له في مماته. Orang yang paling cerdas di antara kita ini adalah yang mewakafkan tanah ini 2 hektar. Inilah tanah yang kekal abadi sampai hari kiamat. Kenapa tanah wakaf ini disebut berhenti? Karena selama ini ditanam karet, hasilnya mengalir ke kantong. Selama ini ditanam pinang, buahnya mengalir ke kantong. Selama ini ditanam kelapa, hasilnya mengalir ke kantong, masuk ke rekening. Tapi setelah dia menjadi wakaf, dia tidak lagi mengalir ke dalam kantong pemiliknya. Tapi kalau pemiliknya meninggal dunia, mengalir ke alam kuburnya, mengalir ke alam barzakhnya, mengalir sampai hari kiamat. Itulah yang dijanjikan Nabi Muhammad SAW. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus. Yang lain putus. Amalnya yang selama ini banyak, rajin sholat duha, putus. Rajin baca yasin, putus. Rajin sholat tahajud, putus. Rajin ceramah, putus. Abdul Somad didengar orang ceramah karena masih hidup. Coba bayangkan kalau protokol memanggil. Berikut ini mari kita panggilkan Datuk Sri Ulama Setia Negara Profesor Dr. Haji Abdul Somad LC MA PhD almarhum. Putus, lari semua ibu-ibu. Tapi ada yang tetap mengalir walaupun sudah mati. Apa dia? Shadaqatun jariyah. Apa kata ulama arti shadaqatun jariyah? Shadaqatun jariyah adalah wakaf. Maka orang yang cerdas sajalah yang berwakaf. Makanya kata Nabi, siapa itu orang cerdas? Al-Kayyis, orang yang cerdas. Mandana nafsahu, orang yang menekan hawa nafsunya, hilang selera nafsu mau jual tanahnya, hilang keinginannya, mau beli mobil baru, mau beli rumah baru, mau ganti pakaian baru. Dia tidak lagi berpikir tentang dunia. Kuwakafkan tanah ini lillahi ta'ala. Dia mampu menekan keinginan-keinginannya. Kenapa? Wa amila lima ba'dal maut. Dia berpikir apa yang akan mengalir kepada aku sesudah aku mati nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya berpikir akan mati 2040. Selalu saya berpikir begitu. Aku Abdul Somad lahir 1977, akan mati 2040, umurku waktu itu 63 tahun. Ikut Nabi Muhammad SAW. Selalu begitu. Aku akan mati 2040, umur 63. Akhirnya kawan saya satu kelas, satu bangku, sama-sama sarapan pagi di Panam. Saya kuliah di IAIN 1996. Sama-sama satu kelas di Tarbiyah jurusan Bahasa Arab. Sama-sama satu bangku, saling berdekatan. Sama-sama hampir dilempar pakai penghapus gara-gara kami ketawa di kelas. Sama-sama sarapan pagi, makan lontong. Itulah kawan saya paling baik. Makan lontong, minum susu, minum teh manis, minum kopi. Selama berkawan sama dia, tak pernah saya bayar. Meninggal dia. Meninggal dia, Bu. Lebih dulu, sejak itu berubah cara pikir saya. Bahwa aku tidak akan hidup sampai tahun 2040. Bahwa umurku tak akan sampai 63 tahun. Kapanpun aku bisa mati. Besok pagi pun aku bisa mati. Maka saya tak lagi berpikir umur panjang. Saya melihat kawan saya. Kalau kawanku mati, kenapa aku tidak? Aku pun bisa mati kapan saja. Maka dia, Allah sayang, lebih dulu dia meninggal. Sedangkan aku, Allah juga sayang. Dibiarkan Allah aku hidup supaya aku bisa beramal soleh. Kalau aku besok pagi masih hidup, maka besok pagi pun aku akan ceramah juga. Kalau mati aku malam ini, habislah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berubah pikiran saya, berubah cara pandang saya setelah sahabat kawan saya meninggal. Bahwa aku hidup sampai hari ini karena Allah memberikan aku hidup, karena Allah mengizinkan aku hidup, bukan karena aku ingin hidup.
Maka kalau hidup bertambah, mudah-mudahan amal bertambah. Kalau hidup bertambah, mudah-mudahan amal jariah bertambah. Tidak hanya saya, tidak hanya pengurus wakaf, tapi semua yang hadir ini umurnya bertambah, amalnya bertambah insyaallah. Amin. Orang-orang yang mati masuk ke liang lahat ditanya oleh Allah Ta'ala, hai orang yang mati, hai mayat-mayat, hai jenazah-jenazah, kalau ku kasih kau hidup lagi, mau hidup apa tidak? Apa jawab jenazah itu? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kasihlah aku waktu hidup walaupun sekejap, sebentar, sedetik, semenit saja. Tambah umurku, tambah usiaku. Yang jadi masalah, umur ini tidak pula isi ulang. Sangkanya umur ini paket 2 giga. Umur ini bukan air galon, bisa habis ditambah. Kalau sudah mati, habis, tak lagi ada masa tambahan. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak dapat ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun, tak pula dapat dimajukan walau sesaat. Kalau sudah mati, mati. Mati jangan dicari. Karena kalau dia sudah datang, tunggu aja lah, batuk, mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan ragu, jangan takut. Kalau engkau punya dompet, di dompetmu ada 1 juta, kau masukkan 100.000 ke kotak, kau bawa balik pulang 900.000, sampai di rumah malaikat maut datang, mati. Maka yang kau bawa mati, yang 100.000, yang 900.000 itu tinggal. Saya ulang sekali lagi. Kalau di dompetmu ada 1 juta, kau masukkan ke kotak itu 100.000, yang 900 tinggal di dompet, kau pulang ke rumah. Takdir tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak, mati. Maka yang 100.000 itulah yang kau bawa mati. Adapun yang 900, maka tinggallah dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sanggup ngasih tanah 2 hektar, mantap. Kuburnya di akhirat, di padang mahsyar, kuburnya sejauh mata memandang, tenang di alam barzahnya. 2 hektar. Bayangkan kalau punya rumah luasnya 2 hektar. Oh, buka jendela 2 hektar. Bapak Ibu pikir ruang kubur tuh sejauh mata cemana kita dalam liang kubur? Ini saya mau kasih tahu anak-anak, kalau memasukkan orang tua ke liang lahat, wajahnya hadapkan ke dinding kubur, buka kain penutup wajah, hidungnya mencium dinding kubur. Anak-anak, waktu masuk oma ayah kalian ke liang lahat, yang paling afdal memasukkannya adalah kalian hadapkan wajahnya ke kiblat, hidungnya buka penutup kain wajahnya, tempelkan hidungnya ke dinding liang lahat. Ini dinding liang lahat, ini hidung, inilah mata. Jadi mata orang di dalam liang kubur itu cuma segini jarak pandangnya. Itulah makanya doanya, lapangkan kuburnya sejauh mata memandang. Kenapa? Karena di dalam liang kubur dia hanya memandang. Setelah itu pulanglah orang ke rumah. Yatsba'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat itu ada 3. Mau orang kaya, mau pejabat, siapapun dia, yang mengiringi mayat cuma 3. Yang pertama mal, hartanya, mobilnya yang mewah, duitnya yang banyak, selimutnya yang cantik, ikut mengiringnya, tapi hanya sampai ke atas pelataran parkir. Habis itu mobil pulang ke rumah. Yang kedua ahluhu, anak cucu menantu sahabat, handai tolan, kawan sekolah, orang sekampung, ikut mengiring sampai ke pemakaman. Setelah itu mereka pun yarji'usnani, yang 2 balik ke rumah, kawan balik, anak bini balik, mobil cantik balik, wa yabqa wahidun, yang tinggal cuma 1. Siapa yang tinggal di alam kubur? Siapa yang tinggal di alam barzah? Siapa yang tinggal di liang lahat? Itulah duit 2000 perak yang masuk ke kotak tadi.
Melayang-layang lah duit 2000 tadi. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah orang tahu tentang hakikat hidup, maka hilanglah bakhil dan pelitnya. Kalau orang tahu tentang hakikat duit, maka hilanglah takut dan cemasnya. Kalau orang tahu tentang hakikat bagaimana kita mati, maka meneteslah air matanya. Tapi apa mau dikata, kita memang tak nampak yang gaib-gaib. Malaikat maut kita tak nampak, kiraman katibin kita tak nampak, mungkar nakir kita tak nampak, azab kubur kita tak nampak. Kalau nampak, kamulah yang ku nampak, kata Nabi. Pastilah kamu akan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, janji Allah dalam Al-Quran, wa may yartadda minkum an dinihi, kalau seandainya kalian murtad, tak ada kalian yang mau sholat, tak ada yang mau baca Quran, tak ada yang mau menolong agama Allah, mati kalian semuanya, fasawfa ya'tillah, diganti Allah biqaumin, dengan sekelompok orang. Bagaimana sifat orang itu? Yuhibbuhum, Allah mencintai mereka, wa yuhibbuna, dan mereka mencintai Allah. Yujahiduna fi sabilillah, mereka akan menolong agama Allah, bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dengan nyawa mereka. Yujahiduna fi sabilillah, mereka tidak berperang dengan atas nama besar, mereka tidak memperjuangkan nama mereka. Yang memperjuangkan hanyalah agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya yakhafuna fillah, la yakhafuna fillah, mereka tak takut sedikit pun menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanah mereka ambillah, semen ambillah, tak sanggup kasih batu ambillah, tak sanggup kasih apapun, ambil pasir. Itulah yang akan menjadi penolong pada saat yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tak ada harta, hari itu tak ada anak, harta tak bisa menolong, anak tak bisa membantu. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, dengan amal soleh. Illa alladzina amanu, hanya iman saja yang bisa menolong. Wa amilus salihat, dan amal soleh, amal soleh. Yang sudah beramal soleh, alhamdulillah. Yang ragu-ragu, sudah kugas habis, mikrofonnya pun mantap pula. Ini gara-gara Laksmana mengamuk tadi juga. Ustadz itu pun ikut mengamuk jadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia ini ragu-ragu, entah iya entah tidak, entah iya entah betul entah tidak. Maka datanglah orang meyakinkan, menguatkan bahwa alam ini hanya ilusi saja. Jabatan, kekuasaan, harta benda, anak cucu, persahabatan. Kalau kematian sudah datang, putus habis semua. Ustadz Somad, tolonglah Ustadz ceramahkan tentang peduli kepada kubur. Kenapa begitu Pak? Ini di Masjid An-Nur nih, Masjid An-Nur Pekanbaru, di depan tempat jual lontong. Saya makan di situ. Dulu selalu saya makan situ. Sekarang tak bisa lagi. Asal makan, datang orang minta foto. Ustadz Samad, ya Pak, tolong ceramahkan tentang mengurus kubur. Kenapa begitu Pak? Aku baru ziarah ke makam abangku tadi Pak Ustadz. Terus lalangnya setinggi toga Ustadz. Mana bininya yang katanya buah hati belayan jiwa? Oh my sweet, kenapa kau biarkan makam di suamimu setinggi lalang toga? Padahal dulu waktu mereka memakamkannya, mereka masukkan dia ke liang lahat. Waktu mereka mau menimbunnya, engkau kan yang menangis di pintu kubur tuh. Abang, dia sudah mati, tak ada kau tengok lalangnya. Kalau ibu meninggal, bapak pun juga akan tetap hidup. Kenapa begitu? Karena dalam Islam orang tidak boleh ikut orang mati. Yang boleh itu ikut orang hidup. Tidak ada Islam menganjurkan kalau ada orang mati lalu kita ikut mati. Tidak. Dalam agama lain mungkin ada. Ikut mati, dibakar sama-sama, masuk ke lubang sama-sama. Dalam Islam tidak. Kita akan mati sendiri-sendiri.
Walaqad ji'tumuna furada. Kau akan datang menghadap Allah furada, sendirian. Kama khalaqnakum awwala marrah. Sebagaimana dulu kuciptakan kau sendirian, kau pun akan mati sendirian. Kau akan menghadap aku sendirian. Apalah yang menemani kita kalau mati? Nih, tanah 2 hektar. Tuh, wakaf gazebo. Tuh, wakaf pondok tahfiz Quran. Yang sanggup mengasih Quran 30 juz, sampaikan ke Yayasan Wakaf Pambang Madani. Tak sanggup mengasih Quran, surat Yasin, sampaikan ke Wakaf Pambang Madani. Tak sanggup ngasih surat Yasin, Al-Fatihah, tak usahlah, baca aja sendiri. Tak sanggup ngasih tanah 2 hektar, sanggup ngasih batu bata, antarkan batu bata 1 truk untuk Yayasan Wakaf Pambang Madani. Tak sanggup ngasih batu bata, lebih kecil dari batu bata, batu kerikil kasihkan. Kerikil pun tak sanggup, yang paling kecil lagi pasir kasihkan. Pasir pun tak juga sanggup, mati aja lah. Apa lagi yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Jabatan paling lama 2 periode, itu pun kalau tak datang KPK. Hakikat hidup banyak kawan tertawa, hakikat hidup banyak teman bersenda gurau, hakikat hidup banyak teman bercita-cita tinggi. Tapi ketika sampai masa sulit berjengkal, maka kita hanya saja berdua dengan amal yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Allah dalam surat yang paling pendek, seandainya Allah tidak menurunkan surat lain, seandainya hanya surat ini saja, lakafa, kata Imam Syafi'i, cukup surat ini saja. Surat apa itu? Wal asr, demi masa. Ada masa kaya, ada masa sehat, ada masa punya jabatan, ada masa kau masih hidup. Innal insana lafi khusr. Semua kalian rugi, semua kalian tak beruntung, semua kalian rugi. Yang kaya rugi, yang miskin rugi 2 kali. Yang ganteng rugi, yang jelek rugi 10 kali. Sedang ganteng aja rugi, apalagi tak ganteng. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Wa amilus solihati, beramal soleh. Wa tawasaw bil haqqi, mengajak orang kebenaran. Wa tawasaw bis sabri, mengajak orang untuk sabar. Seringkali dikatakan sabar ini, sabar sakit, sabar mati, sabar patah, sabar tekilir, sabar musibah. Itu sabar level paling bawah. Sabar yang paling tinggi adalah sabar menahan selera untuk beli barang baru, sabar untuk tidak beli cincin baru, sabar untuk tidak beli tas baru, sabar untuk tidak ganti jilbab baru. Duitnya kau mana? Duitku pakai untuk berwakaf. Itulah sabar yang paling tinggi. Muhammad